Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indian Dwi Cahyo, NIM C07170227 S1 DKV UNS. Di sini, saya sebagai penulis akan menjelaskan tugas akhir dengan judul Perancangan Board Game Wikuma sebagai media promosi wisata kuliner di wilayah Magelang. Latar belakang penulis mengambil judul tersebut adalah berkembangnya permainan digital yang sangat merajalela membuat permainan fisik sangat jarang dimainkan, dan berkembangnya makanan-makanan instan atau junk food sangat mempengaruhi makanan-makanan tradisional di Indonesia. Salah satu daerah di Indonesia yang mempunyai potensi pariwisata unggulan berada di Provinsi Jawa Tengah, yaitu daerah Magelang. Keberadaannya yang dikelilingi oleh kabupaten dan kota-kota besar menjadikan Magelang sebagai tempat yang cocok untuk pariwisata. Berdasarkan data dari Kemenparekraf selama 3 tahun terakhir, pariwisata di Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan, terutama di tahun 2020 kemarin. Magelang yang memiliki beberapa potensi wisata unggulan seperti wisata kuliner, wisata alam, wisata religi, dan lain sebagainya mengalami dampak dari penurunan tersebut. Salah satu sektor pariwisata yang sangat terasa imbasnya adalah wisata kuliner. Maka, penulis membuat salah satu terobosan untuk memperkenalkan wisata kuliner di Magelang dengan cara membuat permainan yang edukatif tentang makanan tradisional dengan judul Wikuma atau singkatan dari Wisata Kuliner Magelang. Penulis membuat kerangka pikir dan langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama adalah fenomena dalam masyarakat, kemudian ide gagasan media, riset atau observasi, pembuatan konsep media, prototyping, uji gameplay, dan terakhir adalah visualisasi media. Untuk mendapatkan data makanan tradisional, penulis mencari di website-website Dinas Pariwisata dan didapatkan data seperti berikut ini. Ada Magelangan, Mangut Beong, Tape Ketan, Sop Sneret, Mangut Lele, Selondok, Kupat Tahu, dan masih banyak lagi. Target market dari board game Wikuma dibagi menjadi 4 bagian, yaitu segmentasi geografis, demografis, psikografis, dan segmentasi perilaku. Dalam perancangan board game Wikuma, dilakukan komparasi dengan 2 board game lainnya yang memiliki tema sama, yaitu kuliner. Sebagai contoh ada board game Warung Wars dan board game Balap Kuliner. Selanjutnya adalah analisis SWOT dari board game Wikuma. Kekuatan dari game ini adalah board game yang mengangkat tentang makanan tradisional Magelang, tidak hanya menghibur, namun juga mengedukasi. Kelemahan dari board game Wikuma yaitu menggunakan kondimen yang banyak dan juga peraturan yang baru, sehingga diperlukan adaptasi saat bermain game ini. Peluang dari game ini yaitu bisa menjadi alternatif permainan edukasi agar tidak terlalu sering bermain gawai. Dan terakhir adalah ancaman. Board game Wikuma yang berbentuk permainan fisik akan sangat kurang diminati dibandingkan permainan digital karena pada zaman sekarang masyarakat lebih menggunakan gawai di kehidupan sehari-harinya. Dalam perancangan board game ini, gaya ilustrasi yang penulis gunakan terinspirasi dari wayang yang dimodifikasi lebih kekinian agar dapat diterima masyarakat, namun tidak meninggalkan unsur budaya di dalamnya. Selain itu, pemilihan gaya tersebut digunakan agar visualisasi dalam board game ini berbeda dari yang lain dan terlihat lebih unik. Selanjutnya, saat merancang game ini, penulis memilih 2 font utama, yaitu font Uni Sans Heavy dan font Comica Hand. Kemudian, penulis menentukan warna kunci dalam board game ini sebagai warna utama, yaitu biru dan juga kuning. Setelah menentukan gaya yang dipilih, penulis membuat logo utama, yaitu seperti berikut ini. Dalam permainan ini juga ada beberapa komponen utama yang nantinya akan digunakan untuk bermain. Yang pertama adalah ada kartu karakter. Kartu ini ada 4 buah dan digunakan sebagai pengingat pemain karena tiap-tiap karakternya akan ada kemampuan khusus yang berbeda-beda. Karakter ini juga digunakan sebagai pion-pion saat bermain di atas papan. Kedua ada kartu makanan. Kartu ini berjumlah 12 buah dan kartu ini adalah kartu yang paling diincar karena setiap pemain harus mengumpulkan namun harus mencocokkan dengan icon-icon dan jumlah koin yang tercantum di kartu ini.
Yang ketiga ada kartu bahan makanan. Kartu bahan ini berjumlah 28 kartu. Sebanyak 21 kartu adalah bahan segar dan 7 buah yaitu bahan busuk. Pemain harus mengumpulkan kartu segar agar bisa ditukar dengan kartu makanan. Namun sebaliknya, pemain harus menghindari kartu busuk karena tidak bisa digunakan dan harus dibuang. Yang keempat ada kartu event. Kartu ini berjumlah 14 buah dan kartu ini digunakan untuk membuat permainan lebih menarik lagi karena banyak tantangan yang bisa didapatkan saat bermain. Yang kelima ada buku petunjuk. Seperti namanya, buku ini berisi tentang penjelasan atau cara bermain board game Wikuma. Keenam ada koin. Koin ini berjumlah 50 koin emas dan 50 koin perak. Koin ini berguna untuk membayar saat pemain akan memasak bumbu menjadi makanan jadi. Ketujuh, ada papan game. Papan ini terdiri dari 2 lapisan yellow board yang bagian petak-petak makanannya bisa dilepas atau pasang saat pemain berhasil mendapatkan makanan jadi. 8. Ada box kemasan. Box ini ukurannya mengikuti besar papan dengan ilustrasi karakter di depannya. Juga ada makanan tradisional agar mudah dikenali. Berikut ini adalah contoh penempatan saat bermain game Wikuma. Papan board game berada di tengah, kemudian kartu event ada di tengah papan, dan di samping kiri kanannya ada kartu bahan-bahan. Selanjutnya, pemain membawa 1 karakter, 6 kartu bumbu maksimal, 2 koin perak untuk awal, dan 1 koin emas. Untuk mendukung media utama board game tersebut, penulis juga membuat beberapa media pendukung, antara lain ada X-Banner, poster, t-shirt, tote bag, dan juga stiker yang bisa digunakan saat ada promosi offline. Untuk promosi online, penulis juga menggunakan sosial media karena anak remaja zaman sekarang lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain sosial media. Nantinya, sosial media ini akan digunakan untuk memperkenalkan produk ke masyarakat. Tapi, jika ada yang ingin membeli, bisa dilakukan secara pre-order atau juga board game ini bisa dijadikan oleh saat berkunjung ke Magelang. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.